tapi nanti dulu belum tentu hatinya bahagia. Berapa banyak orang yang sekarang menduduki jabatan yang terpenting dan gaji yang besar, tapi kemudian mereka melakukan korupsi, lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula orang yang punya rumah yang besar, belum tentu hatinya bahagia. Banyak orang yang punya rumah yang besar, tapi di dalamnya adalah neraka. Sering terjadi permusuhan di antara suami dan istri, bahkan kepada anaknya. Lalu kemudian orang yang bahagia punya istri yang cantik, suami yang tampan rupawan, nanti dulu. Istri yang cantik, suami yang rupawan, terkadang seringkali melakukan perselingkuhan. Lalu anak yang banyak membuat orang bahagia, belum tentu. Bisa jadi anak yang banyak akan menyusahkan orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa yang membuat orang akan bahagia zahirnya dan bahagia batinnya? Tidak lain kembali kepada Islam. Bukankah Al-Quran dan bukankah agama telah menerangkan dan menjelaskan sejelasnya kepada kita berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tapi nikmat yang terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lain adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah tidak mengatakan bahwa harta yang terbesar nikmat yang diberikan Allah? Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa nikmat yang diberikan kepada manusia adalah jabatan? Kenapa Allah mengatakan bahwa nikmat yang terbesar yang diberikan kepada manusia adalah nikmat iman dan nikmat Islam? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kita diberikan nikmat iman, setiap kita diberikan nikmat Islam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bergantung kita bagaimana menggunakan nikmat iman dan Islam itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa Allah memberikan nikmat iman dan nikmat Islam? Bahwa ketika seseorang dengan nikmat iman yang diberikan kepadanya, mereka akan sadar bahwa semua yang ada dalam genggaman tangannya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia ataupun itu Allah Ta'ala nasadari kualena, maka di sininda engkau mengkaikan, sininda engkau mulai pada nama pun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka sadar, yang menyadarkan adalah imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka punya harta banyak, mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka diberikan jabatan yang tinggi, mereka syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberikan tempat yang besar, mereka syukur kepada Allah. Bukankah Allah telah menerangkan dalam Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepadanya, maka Allah akan menambah nikmatnya. Tapi siapa yang kufur, maka azab Allah teramat pedih. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika seseorang dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah, lalu kemudian timbul rasa syukurnya kepada Allah, lalu kemudian nikmat Islam menyebabkan seseorang kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian diberikanlah pula dengan kemuliaan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana orang yang diberikan dengan kebahagiaan yang tidak hanya kebahagiaan dunia yang berjangka pendek, tapi juga kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kebahagiaan yang berjangka panjang di akhir. Oleh karenanya, ketika orang dikaruniai dengan harta banyak, jabatan, istri suami yang cantik dan rupawan, lalu kemudian anak yang banyak, maka mereka senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan banyak mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah telah menerangkan di dalam Al-Quran, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, dengan banyak mengingat Allah hati akan bahagia. Kalau orang jauh dari Allah, bagaimana hati akan bahagia? Pandangan kita dia bahagia, hatinya tidak bahagia karena jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Buat apa kebahagiaan dunia yang berjangka pendek, tapi kita akan sengsara di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Oleh karena itu hakikat dari syukur kita kepada Allah adalah banyak mengingat Allah. Ketika orang banyak mengingat Allah, persoalan sedekah adalah persoalan kecil, persoalan infak adalah persoalan kecil, persoalan kemaslahatan umat adalah persoalan kecil. Yang penting iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika iman sudah tidak ada di hati seorang orang kaya kepada seorang pejabat, maka jangan harap kemaslahatan umat akan ada, tapi malah kehancuran. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah orang yang akan meraih kebahagiaan yang sejati dan hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika kebahagiaan itu, lalu kemudian orang yang mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut kita, orang yang bahagia adalah orang yang sangat dihormati oleh banyak orang. Orang yang mulia adalah orang yang dihargai oleh banyak orang. Orang yang mulia adalah orang yang disegani oleh banyak orang, belum tentu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang disegani, tapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka Allah. Mereka dihinakan Allah, bukan dimuliakan oleh Allah. Fir'aun yang menganggap dirinya sebagai Tuhan, hebat, pemerintah yang hebat, tapi kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Lalu kemudian Qarun yang diingatkan dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qarun adalah orang yang paling kaya, tapi kekayaannya tidak membuatnya masuk dalam surga Allah, melainkan mereka dihancurkan oleh Allah, dikuburkan hidup bersama hartanya. Oleh karena itu kemuliaan di sisi Allah sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa sesungguhnya bukan karena orang banyaknya harta dan disegani dan dihormati dan disegani oleh orang, tetapi karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan orang yang paling dihargai, bukan orang yang paling dihormati, dan bukan orang yang paling disegani, tapi karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, kalau cuma orang mulia karena dihormati, bisa jadi karena banyak harta, tapi begitu harta tidak punya, mereka akan dihinakan. Orang dihargai karena jabatan, bisa jadi karena jabatan sudah tidak ada, mereka tidak akan lagi dihargai orang. Orang disegani karena kerasnya dia, tapi ketika mereka sudah lemah, maka tidak ada lagi yang bisa menyeganinya. Oleh karena itu, kemuliaan yang hakiki adalah kemuliaan yang di sisi Allah dengan tingkat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kemuliaan yang sejati oleh Allah di dunia dan di akhirat dengan nikmat iman dan nikmat Islam dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amarta wa amma nahadar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadal hajat. Allahumma hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan
wa ita'i dzil qurba wal fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha yazkurukum wa la ni'ma yutikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un aqimis shalah.